cari dulu lah misi hidup lo di dunia apa. Kalau misalnya emang nggak tahu, kayak you can be anything, tapi I know just be kind aja deh, atau nggak be good deh. Itu kayaknya hal yang paling enak sih. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup Skopi ini gitu. Halo, balik lagi di Pcast from Home, masih sama gue, Ingga Putra. Senang banget gue bisa nemenin kalian lagi dengan topik kita hari ini, subur di tengah PPKM. Apa sih yang subur di tengah PPKM? Nah, menarik nih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, gue pengen bacain sebuah berita seperti biasa dari republika.co.id. Pandemi COVID-19 saat ini memberikan pengaruh besar terhadap sektor perekonomian, terutama dalam dunia perbisnisan. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang mengurangi para karyawannya karena kurangnya pemasukan yang didapat. Berbeda dengan yang lainnya, bisnis pet shop. Nah, ini merupakan salah satu usaha yang tidak terdampak oleh fenomena global tersebut. Hal ini menjadikan pet shop dapat dijadikan sebuah peluang usaha yang terbukti cukup menjanjikan bahkan di era pandemik seperti saat ini. Wih, menarik nih. Pas banget saat ini sudah hadir secara virtual ada Nandi atau Ditya Nandi Wardana selaku co-founder dari Peto. Wih, banyak nih, title-nya banyak nih ya. Gue bacain satu-satu. Full-time mentor by Think, Telkom Accelerator, Agile atau Agile Squad? Agile. Hah? Gimana? Agile. Oh, Agile. Agile Squad Leader, Scrum Master, dan Head Advisory Board and Co-owner dari Daur ID. Wih, udah hadir bersama kita Nandi. Halo Nandi. Hai Lingga. Nah, ini anaknya gue panggil apa ya? Hah? Ini anaknya gue panggil apa ya? Nandi atau Ditya nih? Lu lebih enak gimana? Gue enaknya manggil Nandi sih. Oke. Asik. Nan gitu aja. Nan boleh sih. Nan. Nandi, kayaknya kalau gue bacain yang dari yang di atas nih kayaknya bener deh. Soalnya muka lu ceria banget kayaknya hari ini. Harus selalu ceria sih Pak kita, ya kan? Hari ini kan Waduh. apalagi kita punya sayang keceriaan. Benar. Anyway, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai ya Nan ya. Mungkin ada beberapa sobat Pinvest dan Pinvestor yang mungkin belum kenal sama yang namanya Nandi ini. Silakan Nan, kenalin coba Nan. Oke. Perkenalkan, abang kakak dimanapun Anda berada, nama saya Ditya Nandi Wardana, biasa dipanggil Ditya, bisa dipanggil Nandi juga. Ya, saya apa nih perkenalannya ya? Zodiak saya gitu, bukan zodiak gitu kan yang dicari tahu. Kebetulan nih ya, saya waktu itu bareng temen lah menemukan solusi untuk hewan peliharaan gitu ya, jasa hewan peliharaan rumah gitu ya, aplikasi pet centric lah ya, sama di Indonesia. Itu sih salah satunya. Itu juga saya usaha, saya bisnis ada, saya juga bekerja juga, cuman bisnis saya itu lebih fokus ke hal-hal yang memang menurut saya pribadi itu bisa membantu lingkungan gitu ya, dari hewan kan, itu dari sisi satwanya, dari faunanya gitu kan, terus dari sisi recycling saya juga suka gitu, jadi dan dari sisi properti saya juga suka, tapi juga harus properti yang sifatnya ramah lingkungan seperti itu. Mantap. Kayaknya itu sih ya. Keren. Zodiak Sagittarius. Lengkap ya Pak ya. Zodiak Sagittarius, Siok kelinci. Weton Minggu Kliwon. Enggak. Anyway Nandi, coba dong Nan. Ya. Coba lu tolong komentarin kutipan yang barusan gue bacain. Oke, yang tentang ini ya, nggak ke impact ya. Yes. Siap. Oke, jadi ada risetnya sih. Jadi selama pandemi ini, orang kan jadi di rumah ya, terutama WFH, school Yes. from home, semuanya from home ya, kayak anything from home. Nah, itu jadi rate of pet adoption itu meningkat. Jadi orang jadi banyak pengen cari biar bikin rumahnya nyaman tuh gimana sih, kan banyak yang ke tanaman juga, tapi banyak juga yang akhirnya dia adopsi kucing gitu, dia adopsi anjing, dia adopsi macam-macam lah ya, hewan-hewan lainnya gitu yang bisa dipelihara gitu. Nah, itu mungkin juga
itu sangat related terhadap statement dari Republika tadi kalau pet shop itu sebenarnya key impact lah. Itu pasti key impact. Semua bisnis pasti ada impact-nya, apalagi pada saat di awal-awal gitu kan. Semua orang punya spending pasti berkurang. Satu. Kedua juga semua orang, misalnya kayak pet shop nih, orang jadi parno dong ke pet shop. Nanti di sana ada orang lagi, nanti saya perjalanan ke sana ke expose lagi sama orang gitu. Nah, ini aman nggak sih COVID gini, kayak gitu sih salah satunya. Cuman kalau ngelihat dari sisi umumnya mungkin dibandingkan dengan industri lain, misalnya kayak industri tourism gitu ya, atau industri kayak travel gitu, mungkin lebih baik sih di industri yang terkait sama pets ini di kala COVID. Benar, Gitu sih. benar. Jadi ya bisa dibilang benar. Bener ya, makanya mukanya happy terus ya Pak ya. Amin Pak. Amin. Nah anyway, lu kan Iyalah. nih pernah jadi full time mentor nih bro ya. Full time mentor di Masih sih masih ya sampai sekarang present ya, bro. di Think, Di Telkomsel Think. Inkubator itu. Oke. Nah sebelum kita masukin ngomongin soal hewan, gue pengen tahu nih pendapat lu tentang perkembangan startup di Indonesia saat ini gimana? Sangat amat bagus ya. Jadi maksudnya semua orang, jadi ini sisi gue bahas dari dua sisi lah ya. Dari sisi bagusnya, dari sisi nggak terlalu bagusnya gitu. Dari sisi bagusnya bagus berarti semua orang udah millennials, Gen Z, dan even generation apapun lah ya, orang udah mulai enterprising gitu. Oke, kita harus bikin sesuatu, ini punya kita sendiri, kita mesti craft ini sebaik-baiknya gitu, kita harus kasih solusi yang terbaik gitu buat sama gitu. Itu dari sisi itunya bagus banget, dan teknologi adoption-nya juga sangat bagus gitu. Jadi semua orang udah mulai technological savvy, semua orang belajar coding gitu ya, udah sampai computer vision, machine learning, dan semuanya lah ya. Itu adoption-nya bagus banget di Indonesia gitu. Tapi on the downside-nya competition sih, balik lagi competition pasti akan lebih ketat gitu kan. Jadi makin ya itu hukum ini lah ya, supply demand gitu. Jadi makin banyak demand-nya gitu. Jadi ya kompetisi juga makin gila gitu. Iya, benar. Ya, tapi itu juga bagus, kompetisi juga sebenarnya bagus buat para pelaku usaha, karena kompetisi itu bisa bikin produk kita lebih kompetitif dan lebih sesuai sama apa yang dimau sama customer gitu kan. Setuju. Gue setuju sama itu. Nah, bro, lu kan tadi lu bilang lu masih aktif nih sebagai mentor di Telkom Accelerator. Telkomsel Pak, sorry. Oh iya, Telkomsel Accelerator ya? Inkubator. Sorry. Nah, itu apa sih bro? Boleh ceritain nggak? Oke, Think itu, jadi kalau di Telkom tuh ada Indigo gitu ya. Jadi kan ini aku tarik lagi aku tarik ke atas. Boleh, jadi investor itu berbagai macam lah ya bentuknya. Ada yang kayak private equity, ada yang memang angel investor gitu salah satunya. Dan ini ada yang kayak corporate investor hand gitu, corporate investor firm atau corporate investing entity gitu. Nah ini kalau di Telkom gitu misalnya ada Indigo gitu buat inkubator, terus ada inilah ya di Telkomsel kebetulan juga ada juga namanya Think gitu, Telkomsel Inkubator gitu. Nah itu nanti kerjasama sama badan investmentnya Telkomsel juga gitu sih, kayak Telkomsel Mitra Inovasi dan sebagainya. Oke. Nah bro, kalau kesulitan tuh ya yang dihadapi startup tuh biasanya apa aja sih bro? Startup ya, wah tiap startup sih mungkin beda-beda ya isunya ya. Pasti masing-masing kita semua bisa macam-macam lah isunya, macam-macam. Cuman kalau bisa ditarik benang merah, susahnya tuh pasti satu, pertama memanifest kita punya visi gitu, memanifest kita punya mimpi kan. Awalnya pasti orang punya konsep, punya ide, itu the first step, itu yang menurut gue juga agak paling susah. Jadi kayak ya gimana, mulai dulu, terus habis itu ngejadiin itu jadi sesuatu gitu kan. Jadi itu sesuatu dan make sure itu bermanfaat buat target market yang kita sasar. Itu satu ya, susah. Yang kedua juga beda sih, startup itu kan ya kita istilahnya kayak zaman dulu juga udah ada startup gitu. Maksudnya bedanya startup mungkin lebih ke tech related gitu ya. Cuman sebenarnya polanya sih sama, kita mulai usaha macam-macam banget kan itu challenges-nya ya. Jadi mulai dari permodalan misalnya di pertama, terus habis itu gimana caranya manage orang gitu kan. Gimana caranya kita bisa
menjalankan sebuah organisasi dengan seefisien mungkin gitu, dengan budget yang sangat nggak infinite gitu ya. Budget Iya. kita tuh terbatas di awal-awal. Terus apalagi memuaskan pelanggan yang zaman sekarang ini, pelanggan ini nggak akan pernah bisa puas gitu. Kita udah Kritis kasih ya? A, mereka akan minta, ya mereka minta AB. Iya, Kita udah kasih AB, mereka bisa, oh coba dong kasih C juga, oke. Itu terus, makanya kita harus terus iterasi, kita harus terus evolve untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu satu. Terus juga kompetisi itu ada kompetisi yang baik, ada kompetisi yang sifatnya nggak baik. Kompetisi yang baik itu yang jelas misalnya kita memang berkompetisinya bersih, itu cara-caranya juga bersih. Cuman kalau kompetisi kotor tuh ya ada aja, melakukan black campaign lah atau apapun, gimana pun caranya ya. Orang di dunia ini macam-macam lah ya, ada yang baik ada yang buruk. Nah itu juga jadi challenges tuh kalau kita ketemu orang-orang yang nggak baik gitu sih. Luar So biasa far. loh. So far dari seorang mentor ya, luar biasa loh. Penjelasannya cukup detail ya. Beda ya kalau mentor yang menjelaskan ya memang ya. Oke brother, ini kita masuk ke Iya. Peto deh. Hmm. Nah, gue yakin sobat Pinvest juga pasti bakalan penasaran sih nih sama Peto ini. Nah, lu sendiri kenapa memilih menjalankan sebuah perusahaan teknologi yang berbasis kepada hewan? Oke, pertanyaan bagus Lingga. Dan Gimana tuh? jawabannya karena itu satu, saya suka ya. Saya dari kecil juga memang punya pets kan. Gue punya anjing, gue punya kucing, gue punya kelinci, pernah ada kura-kura, ada burung, sebutin lah ya. Iya. Even kayak apa piranha gitu. Oh ya? Piranha, maksudnya kayak ya gue suka lah, maksudnya itu menurut gue sih kalau lo bisa baik dan sayang sama binatang itu ya lo sama orang lain, sama makhluk lain pasti bisa lebih baik lagi. Karena itu kan ngelatih kita misalnya sebagai makhluk yang lebih kuat gitu, kita bully apa enggak nih sama hewan, kita sayang apa enggak sama hewan, kita nganggap mereka punya soul juga apa enggak gitu. Terus satu situ dari sisi apa namanya hobi gue pribadi itu gue emang suka gitu. Bukan cuma hobi ya, cuma memang Lu penyayang Kayak hewan passion. lah ya. iya itu sih. Satu, kedua terus juga pas gue waktu itu kebetulan di Australia gitu ya, lumayan lama. Ya pet gue ada yang meninggal, nah itu salah satu triggernya lah. Jadi pas gue mesti balik lah ya, waktu itu konteksnya mesti balik ke Indonesia lagi. Gue bareng temen gue ya, kita bikin aja yuk satu solusi gitu. Tadinya bukan buat umum ya, buat kita aja, bermanfaat aja lah buat kita aja gitu, sama pet owners gitu ya. Ya terus lama-lama ternyata memang dibutuhin juga gitu sama masyarakat gitu ya. Itu sih awalnya ya literally quote and quote pet project. Awalnya kayak ya udahlah iseng aja bikin gitu, kita bikin sesuatu, desainnya kita bikin lucu gitu ya. Ya we'll see how it goes deh, itu aja sih. Niatnya juga lebih ke why-nya tuh pengen nolong aja sih, biar orang-orang yang punya pet kayak gue nggak ngerasain kehilangan, nggak ngerasain kesusahan dalam mengurus petnya. Sebenarnya di situ sih. Iya, Situ. lu sebagai user juga ya soalnya. Lu Iya. maksud gua, lu sebagai pecinta anjing gitu, lu sebagai pemelihara seekor hewan gitu loh. Lu memberikan user experience lu gitu. Gimana sih kalau misalkan gue bisa dapat fasilitas atau fitur yang mempermudah gua gitu. Ya nggak sih? Betul, lebih kayak nolong aja sih, ya kayak nolong sesama orang yang punya case kayak gue deh gitu. Gitu sih ya, ternyata ya solusi itu bisa menghasilkan juga gitu ya. Nah, Mungkin itu juga banyakkan perlu apa ya, solusi-solusi juga mungkin kayak gitu ya kali ya. Mereka bergerak dari why-nya dulu gitu kan. Kenapa nih gue bikin ini, kenapa sih gitu. Ada apa sih yang bikin gue harus kayak terus kerjanya, kan pasti lebih capek kan kalau itu. iya. Kalau lo bikin dari nol gitu kan. Ya Bener, itu deh, itu apa yang bikin lo bisa bangun tiap pagi terus lo langsung semangat gitu, apa yang bikin lo semangat sampai malam gitu sih. Itu sih Pak, gue Luar nggak mau biasa. bahas soal ini lah ya, kayak ibadah apa itu. Kalau kita ikhlas, kita berharap ridhonya Tuhan ya, semoga aja lah gitu. Tapi itu nggak bukan jadi main goal juga sih, walaupun itu juga jadi salah satu goal. Iya. Nah, luar biasa ya ini Idaman Teteh Bandung ini ya. Lulusan Idaman Teteh Bandung. Starting dari 2016 nih, menurut lo ada gak sih unsur blessing in disguise dengan bisnis lu di masa sekarang nih? Lumayan sih ya, ada ya. 2016 sih kita start tuh baru benar-benar ide sih, belum start banget sih.
baru mulai komersialnya tuh 2017 lah. Oke. 2016 tuh masih kayak trial market segala macam. Itu blessing in disguise-nya sih lebih ke blessing in disguise ya. Apa yang dia terselubung ya? Blessing aja sih gue rasain. Blessing aja ya Mas berarti Lingga. ya. Karena memang Jadi kayak- bisnisnya lagi subur ya di masa PPKM ya. Ya, alhamdulillah sih, maksudnya ya bukan lagi subur gitu, maksudnya kayak kita tetap kena impact-nya kok. Kita tetap kena impact-nya, cuman ya alhamdulillah kita nggak sampai tumbang kan, banyak kan kawan-kawan kita kan yang harus terpaksa tumbang gitu ya. Karena kita dari awal juga fondasinya juga jelas kan, kita path to profitability-nya jelas gitu. Jadi kita memang harus kuat juga. Nah, ada yang menarik nih bro. Gue kemarin sempat download ya. Gue sampai sempat download gitu ya. Apa sih ini Peto gitu. Gue juga penasaran juga kan. Gue visit Instagramnya, gue sampai download apps-nya gitu kan. Nah, gue menemukan salah satu fitur menarik nih dari Peto gitu kan. Adalah lu bisa adopsi. Nah, ini ada 2 nih bro yang gue bingung nih. Ada paid, ada free. Ini maksudnya gimana sih bro? Oke. Jadi gini, gue netral ya. Boleh. Jadi waktu itu bikin Peto tuh kita netral. Itu waktu itu kan debat banget orang. Lu kalau punya pet tuh harusnya adopsi dong, kan masih banyak di shelter. Ada lagi yang debat, ya terserah gue dong, gue punya duit, gue mau beli juga sama aja kan gitu. Apa bedanya? Yang penting gue sayang sama petnya kayak gitu. Jadi kayak, oke, kita mengakomodir kedua belah pihak. Jadi intinya, kalau gue pribadi, gue lebih ke adopsi sih, gue pribadi ya. Jadi anjing gue juga adopsi gitu, kucing gue hampir nggak pernah beli pet sih, gitu sih. Karena gue nggak menganggap mereka sebagai komoditi gitu. Cuman di sisi lain juga market ini tuh ada juga gitu. Maksudnya ada user kita juga yang minta, ini gimana kalau kita ini memang ada harganya. Harga tuh kayak gini, yang termasukin tuh gini, misalnya kayak kita mau adopsi gratis aja ya. Adopsi gratis di salah satu rumah sakit hewan gitu misalnya. Itu mereka pasang harga juga. Pasang harga misalnya 300, 500, sejuta gitu. Nah, ini biaya apa pas gue tanya? Ini biaya ini Pak perawatan selama di sini, biaya dia vaksinasi, biaya make sense kan. Ya sebenarnya ya boleh aja sih masang-masang nominal asal masih masuk akal gitu. Dan gue juga prinsipnya ya kita bukan di negara komunis lah ya, kita di negara bebas karena demokrasi ya. Maksudnya kayak orang bebas lah ngelakuin apa gitu. Ya itu tadi, jadi misalnya lo mau prefer lo adopsi gitu, ya nggak apa-apa adopsi aja. Cuman ya kita nggak usah saling mencibir aja sih. Yang lo sukanya beli ya selama ini gini, kuncinya selama lo rawat itu hewan dengan sebaik mungkin, karena itu udah jadi amanah lo gitu kan. Karena itu kan sama kayak kita ngadopsi anak lah ya, itu udah jadi tanggung jawab gitu. Benar. Itu sih, bener kan? Maksudnya kayak ngasih makan, ngasih minum itu kan juga kalau buat orang-orang yang beragama gitu itu pahala besar gitu. Gitu sih. Tapi lu pernah dapat komplain gak sih Pak? Maksud gue kalau lu dari bikin apps gitu, dari Instagram lu gitu ya. Pernah gak sih lu dapat komplain, apa sih ini kok berbayar gitu atau enggak gitu? Pernah gak sih dari netizen lu gitu? Pernah lah, pasti pernah lah. Itu tadi makanya tadi gue bilang ada yang tipe-tipe yang memang, kalau menurut gue pribadi ya, ini opini gue, ada yang tipe garis keras gitu ya istilahnya ya. Jadi kayak, gue pokoknya adopt, don't shop gitu kayak 100%. Pokoknya yang shop itu evil. Nah, itu gue agak nggak setuju gitu aja sih. Walaupun kalau gue pribadi, kalau gue bisa nge-endorse yang adoption free itu harusnya lebih di-adopt. Jadi kayak rescue gitu-gitu memang harus lebih penting, karena kalau kita jalan-jalan ke shelter-shelter aja, lihat masih banyak banget anjing di situ, dan ya mereka yang sebenarnya lebih butuh gitu dibandingin yang istilah negatifnya itu puppy mill. Puppy mill itu kan kayak orang nge-breed terus gitu kan, nambahin populasi aja, padahal di shelter juga masih banyak gitu sih. Nah ya, tapi kita sebagai platform ya kita nggak bisa ini juga, nggak kena komplain juga, pasti akan kena. Ini kenapa kayak gini sih, kenapa yang paid masih ada gitu, kita jelasin kayak gitu. Cuman kan clear yang kita utamain yang free dulu. Kalau pas baru buka aplikasi kan juga langsung ke free kan, baru kalau tapi nggak ada paidnya. Gue sempat lihat sih ya, Nan ya. Jadi di situ tuh kalau di yang free-nya itu, gue sempat buka tuh yang free tuh. Jadi di situ kan itu gue bener-beneran bisa langsung nanya ke yang punyanya langsung kan ya berarti ya? Iya betul. Jadi lu hanya memfasilitasi, mempertemukan mereka aja di situ kan? Exactly. Gue nggak ngambil fee apa juga dari situ. Oke. Itu bener-bener kayak ya udah memang siap. Ya karena gue ngerasa tadi
bukan gue ngerasa ya, mungkin semua orang yang udah pernah ke shelter hewan gitu, shelter kucing, shelter anjing, Hmm. yang masih banyak banget yang terlantar, itu ya kita pengen lah membantu bisa kita, apa yang bisa kita bantu. Oke. Benar. Gue setuju soal itu. Nah ini masih dalam topik adopsi sih bro ya. Gue pengen tahu deh, menurut lu sebagai animal lovers gitu kan, apa aja sih bro yang harus lu perhatiin gitu kalau lu mau mengadopsi seekor hewan? Oke, pertanyaan bagus juga pastinya. Jadi gini, itu sempat kita post juga tuh di Instagram, syarat-syarat kalau mau jadi adopter tuh yang mengadopsi ya. Iya. Sorry. Jadi memang nggak boleh sembarangan. Jadi kita misalnya nih, kayak gue kemarin juga, kan gue ada mini shelter lah ya. Jadi bantu banget juga tuh sama Peto waktu itu. Jadi benar-benar banyak yang datang ke rumah, ada yang naik Alphard, ada yang naik motor, ada yang naik apa, macam-macam lah orang dari berbagai kalangan. Mereka berniat baik untuk mau merawat gitu ya. Oke, yang harus kita cek itu pertama dia punya tempat tinggal apa enggak. Kita mesti cek KTP dia, kalau bisa ya dia punya tempat tinggal lah, punya tempat tinggal, terus punya pekerjaan. Kita mesti lihat kalau misalnya dia punya PWP itu akan jauh lebih bagus. Terus 3 juga background check. Jadi pertama kita cek dia punya tempat tinggal, dia punya pekerjaan atau punya penghasilan apa enggak. Terus yang terakhir baru kita background check semuanya deh. Dia punya history animal abuse apa enggak gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi memang kita juga sebagai adopti gitu ya, kan ada adopsi kita yang nyerahin, ada adopter yang mau ngambil gitu. Nah itu dua-duanya juga harus saling cross check. Dan sebagai dari sisi adopter juga harus cek ini yang gue ambil ini hewan colongan apa enggak gitu kan. Oh iya benar tuh. Ini ya kan, satu, kedua juga ini apa sih, ini dari puppy mill apa enggak. Puppy mill tuh yang tadi gue bilang ya, jadi kayak dia memang menganggap itu kayak komoditi diproduksi terus, jadi kayak harus lahiran terus kayak gitu. Kayak dipaksa hamil mulu gitu ya hewannya ya. Terus apa lagi ya? Ya kayak vaksinasi apa enggak gitu, kayak gitu-gitu sih. Kalau tapi itu bukan jadi penghalang ya, udah vaksinasi apa belum, kayak terutama vaksinasi rabies itu kan juga nggak boleh membahayakan kan. Iya benar. Itu satu sih. Keempat juga mesti ngecek juga kita sebagai dokter nih, hewan red flag nggak. Kalau gue pribadi prinsip gue nggak ada red flag, cuman ada aja hewan yang mistreated nih. Misalnya lo pernah ketemu anjing yang sering dibuat ngadu nggak? Pernah nggak? Bukan sering, nggak mungkin sering lah ya. Gue so far belum ketemu itu sih. Dia pernah denger? Red flag tuh apa ya? Sorry, kalau gue pengen tahu red flag tuh ya. Red flag tuh istilahnya kayak big no kayak sinyal buat kita kayak this is red flag, nih orang nggak bener, ini hewan nggak bener, gitu lah maksudnya. Jadi kayak sinyal yang kita dapetin. Kayak misalnya kayak anjing ini pernah dibuat kayak tarung apa enggak gitu juga mesti kita consider sih. Jadi ya karena perlu direhab, jangan sampai kita adopsi anjingnya udah keburu sara didik, terus jadi apalagi anjing-anjing yang tipe-tipe gede-gede gitu ya, yang kuat-kuat gitu, terus kita salah bawa ke rumah, bisa kita lengah, dia bisa makan ART kita atau makan. Oh iya tuh ada tuh kalau nggak salah di daerah mana ya, pitbull deh kalau nggak salah, membunuh anaknya yang punya gitu kan. Iya, ada pitbull, ada ya tipe-tipe gitulah, Belgian Malinois. Iya, Belgian Malinois yang kemarin tuh ya, yang membunuh ART-nya itu ya, nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja. Kebetulan ownernya juga masih teman gue sih. Oh iya ya. Iya si Bima. Iya. Ngobrol juga sih sama Bima. Gitu. Tapi berarti ada tuh ya, such as rehabilitasi gitu buat anjing gitu ya. Sangat ada kan, makanya ada Dog Whisperer tuh kalau tahu Cesar Milan. Dan sekarang sebenarnya kalau kita udah biasa sama anjing, kita tinggal sebenarnya nonton di YouTube aja. Dan kalau misalnya kita punya anjing, kita bisa praktekin itu sendiri juga sih. Maksudnya yang penting kita ngerti psikologisnya mereka, ngerti body language-nya mereka, kita bisa ngontrol energi kita juga depan mereka gitu. Dulu lu punya anjing atau punya pet? Gua dulu punya pets, kucing. Tapi udah tahun ini deh kalau nggak salah, awal-awal tahun ini dia mati. Sedih sih gue. Sedih kan? Sedih. Ya kayak family member lah mereka, walaupun ya gitu deh. Yang paling baper nyokap gue sih bro, kalau untuk ngomongin pets ya, karena nyokap gue tuh sayang banget sama piaraan gue. Namanya Bubu. Dia kucing Anggora. Maksud gue dia tuh Anggora yang udah campuran sama kucing kampung gitu loh. Tapi entah gimana nyokap gue tuh sayang banget sama Doi. Adik gue juga sayang banget sama Doi. Iya. Begitu kalau udah nggak ada lucu gitu. Sih, iya. Terus ya jadi cerita deh nih gue. Gue juga punya sepupu gitu ya. Dia punya anjing, dia golden gitu ya.
Sampai sekarang sejak anjingnya meninggal dia udah gak mau pelihara anjing lagi. Trauma ya. Trauma karena dia terpukul banget waktu itu pada saat anjing itu meninggal. Siapa saudara lo? Pertanyaan gue kenal. gue ada temen gue literally kayak gitu dia use case-nya. Gue udah kapok nggak mau melihara lagi ya. Gara-gara gue nggak bisa ngerasain rasanya kehilangan itu lagi gitu. Iya. Even kalau gue masih bahas ya gitu, gue masih kayak apa gitu. Wah itu kejadian udah lama banget bro, anjing itu udah meninggal udah lama banget gitu. Udah sekitar 10 tahun kali. Kalau gue kayak apa aja ngebahas si anjingnya itu dia masih nangis. Masih kayak, oh dia tuh begini gitu. Iya. Sedih ya. Menurut gue ada tuh orang India sampai dia tato di sini. 6 anjing ya? Ya, muka anjingnya. Ada namanya anjing. juga di bawahnya. Ya. Iya sih men, soalnya gue beberapa pertanyaan adopsi ini pun juga gue mendapat literasi juga dari salah satu teman gue gitu loh yang dia penyayang anjing, namanya Dila kalau lo mau tahu. Nah Dila itu gimana ya? Dia bilang sama gue, yang namanya anjing itu dia punya hati gitu loh. Dia memiliki hati dan dia lebih tulus. Menurut dia gitu. Dan gue sangat-sangat percaya sama itu karena anjingnya saudara gue pun segitunya sama ownernya gitu loh. Bener-bener deket, sehari-hari bareng kayak gitu-gitulah bro. Parah ya. Bonding itu loh, dan anjing tuh bisa ngerasain kalau lagi sedih gitu, dia bisa nyamperin lo tiba-tiba berusaha ngehibur. Hal-hal kayak gitu deh, kan banyak juga video-video mungkin ya kayak ngeliat majikannya atau ngeliat parentnya itu lagi kecebur, dia selamatin kayak gitu-gitu sih, maksudnya gitu loh, memang loyal banget sih. Gue juga makanya kita kadang-kadang kan banyak tuh meme kan, we don't deserve animals, we don't deserve pets gitu, we don't deserve dogs gitu kayak. Gue setuju karena mereka epic banget sih. Bener. Walaupun mereka masih tetap hewan ya, gue tetap gini, gue mau memposisikan dia itu, gue nggak mau memposisikan dia sebagai manusia gitu. Dia tetap hewan, apa maksudnya? Jadi kayak biar kita nggak salah. Kalau manusia posisikan sebagai manusia jadi kayak bayi gitu kan, nggak kayak gitu. Mereka di wildlife-nya, di aslinya habitatnya tuh kan nggak di-treat kayak manusia kan. Gitu sih. Jadi maksudnya biar memposisikan dia sebagai hewan dan kita ya sayang sama hewan itu gitu aja sih. Betul, setuju gue. Bener, setuju gue. Ya. Lalu Nandi, nih ada yang menarik lagi nih di Peto nih. Ada semacam gue ngelihat kayak Tinder di pet. Di Peto tuh gimana sih tuh Dan ceritanya Dan? Ya ini juga balik lagi, kita demokrasi ya, maksudnya gue bebasin juga nih, ada yang setuju ada yang enggak gitu. Kalau gue pribadi gue pakai karena itu gue tuh buat pet gue sendiri awalnya, dan ternyata itu dipakai ini loh, ini ya hewan itu kan ada siklus matingnya ya. Kalau misalnya lo nggak belum di steril lah ya, ini gue bahas itu dulu lah dari sisi matingnya ya. Oke, menurut gue ya daripada dia mati, karena kucing gue pernah mati gara-gara dia nggak nemu pasangannya sampai akhirnya kena saluran kemihnya gitu lah. Dia kena kemih, kena saluran pipisnya gitu kan. Kasihan karena suka digesek-gesekin ke hal yang lain. Ya gitu deh. Ya itu sih gue pribadi lebih ke situ. Jadi bahas itu dulu dari sisi keuntungan untuk hewannya ya. Jadi hewan itu bisa kalau mau mating deh gitu. Serah. Kalau gue tuh nggak gue larang juga. Misalnya gini, lo ini hak orang juga kan, maksudnya oke, di shelter masih banyak hewan. Ya, I know. Cuman gini, misalnya gue kan nggak mau ngelarang orang juga. Misalnya gue punya husky, lo punya sheep, apa sih tuh Pomeranian gitu. Gue punya husky, lo punya Pomeranian, anjing yang agak kecil. Gue pengen punya Pomsky anaknya, jadi kan bisa breed lucu gitu. Ya nggak masalah sih kalau gue kayak gitu, tetap gue bebasin. Dan kayak misalnya itu kan juga hak asasi ya, misalnya kayak kita mampu nih, kita ngerasa kita mampu ngerawat dia dan anak-anaknya, ya kenapa nggak boleh punya anak sih? Iya, benar. Itu satu hak asasi hewan yang menurut gue juga harus dipikirin sih. Jadi buat orang-orang yang pro steril, ya gue netral aja ya, steril lo bagus. Gue ada juga kucing gue banyak yang di steril gitu. Cuman kayak anjing gue sengaja nggak mau gue steril, orang gue pengen punya anak dari, gue pengen salah nggak sih gue dengar, gue pengen punya anak dari dia. Agak rancu ya. salah ya. Terusnya ya gitu lah, gue pengen tahu anaknya dia kayak apa gitu. I get the point. Gitu. Iya, maksudnya kayak boleh kan, itu satu. Sisi satu dari sisi hewan. Kedua dari sisi si pet ownernya. Nah di sini kan
gue sengaja mereka itu bisa ngefilter owners gendernya itu mau female apa male gitu. Jadi kayak cari jodoh juga aja, sama-sama cari jodoh aja. Hewannya ketemu, pet ownersnya juga ketemu gitu. Dan itu juga use case-nya juga udah proven gitu. Kemarin tuh inilah pas zaman gue single atau apa gitu ya. Atau teman-teman gue lah itu juga lumayan ada ini sih. Banyak juga gitu cewek-cewek yang karena good looking ya. Cewek good looking. Dan itu emang gue sengaja bisa milih mau filter dari sisi breed hewannya atau mau filter juga dari sisi gendernya si pemiliknya. Bisa dilihat tadi tuh itunya. Ya nggak masalah kan? Nggak masalah dong. Iya bebas kan, ya udah mau cari jodoh cari atau sekedar kayak temen playbat saja kita sama-sama ke dog park kayak gitu-gitu aja sih, atau bertukar pikiran gitu. Oh lu punya husky, gue punya husky gitu, ya udah kita match berdua, terus kita ngobrol-ngobrol tentang husky kita. Menarik kayak idenya ya. Itu idenya datang dari mana sih? Lu kayak gitu? Idenya ya udah ada sih. Sebenarnya gue cuman connecting the dots aja sih Pak. Jadi maksudnya kayak kan Tinder udah ada dari kapan, dan maksudnya kayak gue mikir kenapa nih nggak buat hewan juga bisa aja sih sebenarnya. Bisa. Dari situ sih gue cuman yang connecting the dots aja lah, dia bikin satu one stop solution lah buat pet ini. Tapi keren sih, kreatif, gue suka tuh ide itu tuh. Nah ini juga ada nih services nih, gue ngelihat ada fitur namanya Peto Donation. Nih ceritanya gimana bro kalau yang pet donation ini? Peto Donation ini? Iya. Itu ya tadi sih lebih ngebantu kayak shelter sih. Apa yang bisa itu bukan ke kita kok duitnya. Walaupun kita juga ada shelter gitu, cuman mostly buat kayak shelter lain lah. Kalau memang kumpul masuk ke kita salurkan gitu aja sih. Oke. Simple itu sih. Nah ini gue gue pernah baca salah satu artikel nih ya. Topiknya itu mengenai side hustle. Jadi dengan ngajak anjing jalan-jalan. Tapi di luar negeri bro, gue ngelihatnya ya. Nah itu tuh bisa menghasilkan uang ya up to lumayan lah pokoknya gitu kan. Nah di Indonesia tuh ada gak sih yang kayak gitu-gitu bro? Ada. Peto kan juga buka Peto Walker kan? Atau Peto Walker. Nah sebenarnya gue mau ngangkat itu sih. Kita masih ini ya, waktu itu memang trial lah ya. Di Indonesia kayak gimana sih? Adalah orderan ada. Cuman nih balik lagi. Kalau di Indo karena ART-nya juga masih banyak ya. Jadi dia bisa nyuruh ART-nya ngajak jalan gitu. Cuman kalau lo di luar negeri kan susah tuh, ART tuh mahal banget juga kan gitu sih. Lebih ke situ. Tapi di sini juga use case-nya ada, dan itu kayak ada use case tuh kemarin minta dia lagi pergi, tolong jagain dong di apartemen saya punya anjing ini gitu. Oke, dijagain. Ada yang titip jalan juga keliling komplek gitu karena dianya kerja gitu, tapi kan ya anjing tuh butuh jalan kan. Iya, butuh energi. Kan dia perlu ngeluarin energi ya. Perlu banget, benar. Anjing-anjing yang katanya galak itu kan gara-gara kebanyakan energi sebenarnya. Iya. Kalau dia udah dijakin jalan sebetulnya lebih bisa diatur ya. Iya, betul. Mesti rilis dulu lah, dia rilis dulu. Kita aja orang kemarin bayang gak sih lo bro? Kita COVID gitu ya, kita WFH doang gitu kan, rasanya kayak hanya kan, ini kok kayak di sini terus gitu kan. Iya. Bisa gila juga. Kurang lebih 11-12 sih bro sama anak gue kalau nggak ada exercise mah buset, di rumah mah geratak mulu. Cuman kalau gue bawa iya bener kan, kayak gue bawa main keluar gitu kan, ayo Jun kita exercise deh Jun gitu kan, ayo kita main sepeda kayak, atau kita lo temenin gue ke gym deh Jun gitu, ngangkat-ngangkat barang, begitu dia capek nyampe rumah tidur gitu loh. Lebih bisa gue kontrol sih, ya kurang lebih sama lah ya kayak anak juga ya. Kurang lebih sama, bener. Anjing bener itu bener banget sih valid statement lo. Dan katanya intelijensia anjing itu, ini correct me if I'm wrong ya viewer, cuman seinget gue tuh kayak anak umur 3 tahun apa anak umur 5 tahun gitu, anjing tuh. Tingkat kepintarannya ya. Yang sebenarnya anjing tuh ada, lo lihat anjing bisa ngerti komen-komen kita, anjing tuh ngerti, kadang-kadang bisa ngitung gitu, dan pinter banget sih kalau lihat anjing-anjing yang udah di-train banget tuh, luar biasa. Gue pernah ya bro ya, gue nggak diajak sih, cuman gue ngeliat videonya sepupu gue. Jadi sepupu gue tuh kan dia pernah punya anjing jaga gitu ya. Waktu itu anjing jaganya dia itu dibawa ke, pokoknya dilatih lah intinya ke satu tempat gitu kan. Nah terus dia cerita sama gue sambil dia ngasih video. Keren deh, di sana tuh anjingnya breednya herder gitu ya, German Shepherd gitu kan. Nah masing-masing dari kandangnya itu udah ada nama-namanya, dan si anjing itu pada saat makanannya dimasukin, dia udah tahu tuh dia masuk ke kandang dia yang udah ada namanya gitu loh.
Canggih sih kalau gue ngeliatnya. Gue dikasih lihat videonya sih kebetulan. Iya. Jadi bener-bener, wih bisa begini ya gitu. Pinter Iya, itu sih. pinter. Anjing luar biasa sih anjing tuh. Udah pinter, setia lagi kan. Karena bingung gak sih? Giliran kalau udah Tapi ya ngeliat, masuk dia, baper ya. iya. Iya. Tapi ya namanya anjing tetap anjing lah ya. Gue tetap memposisikan dia sebagai anjing lah. Dia tuh anjing juga ya anjing gitu kadang-kadang bandel juga, terus kayak makan apa juga dimakan gitu Iya, kan. iya, Terus iya. kayak dia nurut sama kita kalau kita bawa makanan ya, namanya kayak hewan. Nah, Ya, bro. anak kecil aja sih. Nih dari tadi kan gue ngomongin bahas side hustle nih. Lumayan lah kalau buat nabung, lumayan lah kalau misalkan lu melakukan side hustle gitu ya, kayak ngajak anjing jalan-jalan gitu misalkan gitu ya. Nah itu kan lumayan tuh kalau dibuat nabung hasilnya. Terlebih lagi di masa sulit kayak gini kan. Nah kalau apalagi kalau ditabungin nanti buat investasi, charges. Nah kalau Ya. gue tadi sempat nyinggung tentang investasi ya kan. Lu Oke. sendiri kalau boleh tahu bro, lo ada investasi apa nih bro yang udah lo lakuin bro? Kalau gue prinsipnya ini sih, Bro Lingga. Masuknya kurang halus sih. Investasi ada 3 lah ya. Kalau yang gue Iya tahu iya ya. iya. Kayak investasi kayak di properti gitu ya, kayak properti, terus kayak di paper asset gitu ya, paper asset kayak obligations, options, stock, stuff lah ya. Stocks. Ya, even bitcoins and stuff gitu. Terus kayak satu lagi investasi di products, jadi kayak you create your own products terus dapetin cash flow gitu ya. Terus kalau tadi nanya investasi apa yang pernah gue lakuin, property for sure. Itu satu kali kita bahas ya. Kalau properti ini juga prinsip gue kayak Sensei Kiyosaki. Oh sih. Jadi menurut lo rumah liability apa aset? Aset dong. Kalau gua ya. Oke. I beg to differ a little bit. Sebenarnya ya. Boleh. Oke, aset lah ya. Itu secara accounting bener banget itu aset lah ya maksudnya. Cuman kalau rumah itu lo tinggalin, lo ngeluarin duit tiap tahun untuk rumah itu gitu ya. Itu lebih ke liability kan ya. Bener. Jadi prinsip gua aset sama liability gue ngikutin Sensei Kiyosaki sih. Jadi what puts money in your pocket itu aset. Oke. Ya, what you pay terus-terusan itu liability. Jadi kayak let's say you bought a house ya buat ditinggalin atau buat lavish buat beli mansion tapi nggak ada apa-apa, itu menurut gua liability. Walaupun lo bisa appreciate harganya nanti ya pas 10 tahun dia harganya naik segala macam lo dapat capital gain, nah itu lain cerita deh. Cuman maksud gua prinsip gua sih aset liability tadi, aset itu yang puts money in your pocket. Nah, jadi ya penting banget kayak misalnya lo either bisnis properti tapi lo punya kayak kos-kosan banyak, itu kan cash flow tuh ya, kontrakan, terus cash flow tuh ya, terus kalau atau enggak lo beli tanahnya lo jadiin peternakan, cash flow tuh ya, lo jadiin villa gitu, Airbnb itu cash flow tuh, gitu-gitu sih. Menarik. Terus ya paper asset, tapi sekarang ya kalau teman-teman yang main reksadana atau apa, reksadana lah ya, bukan saham ya. Reksadana ya lagi bleeding lah ya sekarang. Portfolio kok merah semua nih kalau gue pribadi nih, mungkin teman-teman ada yang lebih beruntung. cuman ya kayak gitulah keadaannya kan kalau lagi krisis. Terus ya itu sih banyak paper asset juga, saham gitu ya. Terus habis itu trading juga why not, coba gitu. Lagi rame lo tuh sekarang. Iya, ramai banget sih trading, luar biasa. Gue pernah ya. Gue nyoba. Gimana? Kenapa? Lo nyoba apa tadi? Nggak apa lo duluan. Oh enggak, gue dulu pernah, belum lama lah, gue sekitar 3 bulan atau 2 bulan lalu gitu. Gue sempat nongkrong gitu ya, di coffee shop gitu. Iya, waktu itu masih sebelum PPKM tuh gue sempat ke coffee shop gitu kan. Gue sama bini sama anak gue gitu. Sebelah gue tuh anak muda, kira-kira masih SMA kali atau masih kuliah kali ya. Topiknya tuh udah canggih banget bro, udah ngomongin kripto, udah ngomongin apa. Terus gue yang kayak namanya nguping lah ya bro ya. Overheard ya. Ya gue nguping, kok masih muda, topiknya udah keren banget itu. Mereka udah topiknya udah ngomongin investasi gitu. Gue perasaan zaman gue SMA gue masih ngomonginnya mau bandel kemana nih kita gitu. Iya. Udah beda ya? Iya. Itu proyeksi jadi anak sekarang, informasi ada di mana-mana. Kita dulu nyari informasi dari mana kalau nggak dari buku, Iya. ya kan? Informasi dari TV gitu. Zaman kita SMA gitu, SMP dari mana kita? Dan perbedaannya tuh cukup obvious ya kalau menurut gue. Zaman gue dulu, gue itu
membaca sebuah buku untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan literasi gitu ya. Kalau sekarang tuh udah bisa di bypass dengan adanya, let's say kayak kita ngomongin YouTube gitu, video blog dan apa-apa. Dan lu bisa ngeliat, lu bisa ngerasain. Bedanya itu sih kalau gue ngeliat zaman sekarang sih. Iya bener sih, kita zaman dulu kita nyari informasi di buku ya bro ya. Mostly kan ya buku ensiklopedia lah atau enggak ya library nanya-nanya orang juga belum tentu itu dia bener gitu kan. TV ya TV bisa di tier juga gitu kan, belum tentu itu the real fact. Ya, Iya benar-benar. nah sekarang tuh justru tapi ada downside-nya juga menurut gua. Downside-nya itu ya makin banyak informasi, mereka harus pintar-pintar jadinya kan. Jadi lebih ke wisdom mereka dan melihat mana informasi benar, mana informasi enggak. Iya benar. Kalau dulu kita kekurangan informasi, mereka kan sekarang kebanyakan informasi. Iya. Dan mereka harus ngefilter. Kayak umur kita sama nih Pak ya. Kalau ngomongin sekarang ya. Sama. Anyway, nanti kedepannya bakalan ada apa lagi nih bro di Peto bro? Oh, banyak sih. Tadi lu belum bahas adalah grooming ya. Itu sebenarnya core-nya kita tuh. sih. Itu core-nya kita banget sih. Jadi memang sekarang lagi WFH gini ya mendingan daripada ke pet shop gitu ke apa, mendingan udah taruh di depan, groomer yang datang ke rumah kita juga itu udah gua ini langsung lah ya, kita udah ada SOP-nya, mereka harus patuh sama vaccination policy, mereka harus pakai prokes yang luar biasa. Jadi ya lebih enak juga sih dan banyak banget sih yang komen gitu yang mereka ngerasa terbantu gitu. Iya, gue baca tuh mereka testimoni nggak bisa lu. ke pet shop. Gue baca testimoni lu di Instagram tuh. Iya, maksudnya mereka banyak banget yang kebantu kan. Jadi kayak, oh ya thank you. Dan kita juga quality over quantity ya. Jadi kita memang ngutamain hasil grooming yang bagus gitu. Jadi bukan harus banyak. Jadi ngejar setoran, enggak. Kita prinsipnya bukan ngejar setoran karena ya tadi kita benar-benar ke quality-nya sih. Gimana caranya ngasih yang terbaik lah, karena I can empathize with our customers gitu ya. We all the employees juga rata-rata semuanya itu pet owners gitu. Jadi mereka semua bisa empathize sama customer gitu sih. sadis. Jadi buat sobat Pinvest dan Pinvestor jangan lupa download Peto di mana? App Store atau di Play Store. Iya. Asik. Yes. Dan jangan Oh, lupa juga WhatsApp di follow langsung tuh aja. Instagramnya Peto ya. Peto app ya. Mantap. Nah bro, ada bucket list apa nih bro yang Yes. belum terlaksana bro? Bucket list. Bucket list in what aspek nih Pak? Bisnis deh. Bucket list bisnisnya banyak sih. Banyak ya. Oh, oke, pleasure deh kalau gitu pleasure deh. Pleasure. Gue pengen ini sih. Kayak bener-bener move for good ke Bali gitu. Wih, kenapa Bali bro? Kampung halaman ya nomor satu, kayak nyokap gue kan ada Balinya lah ya. Kalau juga satu, gue juga dulu bahas soal investment ya, gue baru beli ada tanah lah yang gue beli di sana juga buat gue pribadi, buat gue pensiun gitu rencananya. Jadi benar-benar. Dan kenapa Bali ya? Bali is a vibe bro, itu nggak bisa dijelasin sih. Kayak orang bingung misalnya lu udah pernah kemana, tapi pas lu ke Bali tuh kayak ya ini Bali loh gitu. Kayak beda aja gitu. Gue nggak tahu kenapa, culture-nya, aromanya, auranya, terus alamnya menurut gue sih epic ya. Kayak itu lu buat dapet inner peace gitu. Iya Buat benar. dapet inner peace kayaknya oke banget sih. Ada sesuatu Dibandingin- yang beda gitu di Bali ya. Setuju kok gue itu. Itu sih. Itu bucket list gue sih, kayak nanti udah passive income semua gitu ya, enak gitu semuanya, udah tinggal kita hidup di Bali jadi orang baik aja udah, ngapain lagi kan. Benar. Bermanfaat Semakin cepat buat- investasi, semakin juga cepat pensiun ya bro ya. Bener. Masuk Pak Eko. Masuk baik ke Waduh, Nandi. Yes. Any last word buat sobat Pinvest di luar sana? last words ya. Prinsip gue sih gini aja sih, be good, do good, pelajarin. Gue lagi sekarang pribadi lagi kayak pelajarin banyak tentang stoicism, tentang Taoism, tentang backwards law. Jadi kayak
apa sih meaning dari hidup nih, gara-gara kebanyakan sama Eva kali kita ya. Kebanyakan di rumah, jadi akhirnya kita banyak meditate, banyak baca buku lagi, banyak akhirnya cari meaning hidup lagi. Lo apa sih gitu, kayak gitu. Jadi intinya cari dulu lah misi hidup lo di dunia apa. Kalau misalnya emang nggak tahu, kayak you can be anything, tapi I know just be kind aja deh, atau be good deh. Itu kayaknya hal yang paling enak sih. Itu satu. Kalau buat mau mulai buka usaha, pertama dengerin user dulu, dengerin customer dulu mau apa. Terus ya itu kata kunci sebelumnya yang lebih penting tuh mulai dulu lah ya. Itu mungkin semua orang juga ada nyaranin hal yang sama. Mulai dan konsisten gitu ya. Satu, kedua juga lagi ya kira-kira ya tetap ini aja sih, berintegritas tinggi gitu. Kita selama kita yakin apa yang kita bisa lakuin, insya Allah kita bisa lakuin gitu aja sih. Amin. Ya intinya yang baik-baik aja lah, kita hidup ngapain lagi sih. Luar Jadi, biasa. ini gue boleh khotbah nggak sih? Nggak boleh? Boleh dong, boleh. Kita mati gitu ya, kita mati nih bro ya, kita mati nih. Kita mati nih, yang bikin kita didoain orang apa sih? Atau yang bikin kita Perbuatan diingat baik dengan kita. baik? Iya kan, itu ujung-ujungnya itu doang kan. Itu sih menurut gue. Jadi kayak mau lo sepinter apa, kayak orang jadi, oh iya ini orang emang pinter, bisa selesai. Jadi mungkin gak akan doain lo. Atau kayak, gue gak tahu juga mungkin lo mesti ngasih achievement atau inspire sedemikian rupa, dan itu masih masuk ke realm goodness kan. Jadi dia lo jadi orang baik, lo nge-inspire orang, sampai pas lo meninggal, kayak misalnya kayak gue gak kenal Kobe Bryant, tapi pas Kobe Bryant meninggal gue bisa nangis, dan gue bisa kayak ngedoain dia, kayak buat apa lagi gue ngedoain dia, kan aneh kan sebenarnya. Kayak lu nggak bisa, lu nggak kenal gitu, tapi karena dia inspiring banget, dan dia atas kerjanya itu bagus banget, dan ya keren banget ya Mbak Mentari. Kayak gitu-gitu lah Pak. Jadi intinya ya, dan satu yang paling penting menurut gua, kita punya timingnya kita sendiri kok. Jadi nggak usah compare sana sini sebelah gitu. Benar. Kalau gue pribadi ya kita. Yang kalau penting gua kita lebih bersyukur milih gitu ya. bener, yang penting kita bersyukur apa yang kita punya gitu. Ya rem dikit deh. Jadi stop overthinking, rem dikit, kita lihat apa yang kita punya gitu. Sekarang ya sesimpel jantung masih berdetak gitu aja deh. Nafas masih lancar gitu. Kadang-kadang kita juga suka lupa, kita dikasih kesehatan tuh, kesehatan paling luar biasa sebenarnya. Kesehatan lahir dan batin ya, kesehatan pikiran gitu. Bayangin kalau kita lagi stres gitu, atau kita lagi penat tuh gak enak banget rasanya kan. Atau kita lagi sakit hati gitu, rasanya sakit banget. Pas kita lagi nggak kayak gitu ya kita syukurin. Luar biasa. Pak Bos Nandi, Pak Bos Peto. Thank you banget loh Nandi udah mau hadir di YouTube kita. Sama-sama Mas Lingga, terima kasih udah mau Mudah-mudahan invite. sukses terus bisnisnya, sukses Amin. terus karirnya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa pensiun lebih cepat biar bisa cepat-cepat tinggal di Bali. Aduh, gue kalau ngomongin Bali bawaannya baper Bang ya. Pengen langsung sana ya? Bawaannya pengen langsung kan sana. ya? Udah lama banget Pak kita nggak liburan Pak. Ya gitu, curhat kan. Parah, curhat. Oke, buat Sobat Pinvest, jangan lupa tonton kita di YouTube dan dengerin kita di Spotify. Pcast namanya. Jangan lupa di likes, di komen, di subscribe, dan di share. Bener nggak tuh gue ngomongnya? Bener, cakep, nggak ada yang salah. Gue Hingga Putra. Dan gua Ditya Nandiwardana. Sampai jumpa di Pcast selanjutnya. Stay safe, sehat-sehat selalu teman-teman. Bye-bye.